Cerita diawali memperlihatkan Sekar mengerjakan sesuatu sambil dengarin musik. Tidak lama kemudian, Ivan datang menghampirinya sambil membelai rambutnya. Dan terjadilah. You take but have you night all week without you. If Besok paginya mereka dihampiri Dennis yang meminta uang lebih untuk beli kado untuk temannya. Makasih, Mam. Di saat mau mengumpulkan pakaian Ivan, sebuah pelembab kulit jatuh dari celana Ivan. Dan ketika Sekar mencobanya, ternyata sudah habis. Dan ketika mau berangkat ke kantor, Sekar bertanya kepada Ivan apakah malam ini ia juga pulang malam. Dan Ivan pun menjawab iya sambil bertanya kenapa bertanya seperti itu. Sekar pun menjawab tidak apa-apa sambil pergi. Setelah sampainya di tempat laundry, Sekar dibuat kaget di saat menemukan sebuah rambut di celana suaminya yang membuat ia mulai curiga. Setibanya di kantor, di saat klausul sama pasiennya pun mengasih sebuah undangan untuk Sekar dan suaminya agar bisa hadir ke pameran anaknya nanti. Dan ia pun menambahkan kalau ia sudah pernah bertemu dengan Ivan, yang membuat Sekar mengingat rambut yang ia temui di celana Ivan tadi sama persis dengan rambut pasiennya, yang membuat ia curiga dan mengiyakan akan datang pada nantinya. Setelah itu, ia memeriksa pasien yang menerima kasus kekerasan. Ketika ia melihat luka lebam di tubuh Jenny, dan ia pun ingin membantunya untuk melaporkan suaminya. Namun Jenny menolak sambil bilang tidak usah. Waktu siang, Sekar berbicara kepada temannya kalau ia ingin jadi ibu rumah tangga saja karena ketika menjadi dokter, waktu serasa cepat berlalu. Namun Felix, temannya, langsung membalas perkataannya, mau jadi ibu rumah tangga ataupun ibu pekerja sama saja karena anak bisa bikin pusing, suami pun juga bisa bikin selingkuh. Di saat Sekar bertanya kalau Ivan selingkuh gimana, Safina pun mengatakan tidak mungkin, karena ia telah mengenal Ivan dari waktu zaman dia SD dulu. Kalau Ivan pun selingkuh, dia pasti tahu. Kalau Sekar bertanya kalau ia yang selingkuh gimana, Ya, ayo jawab. Safina pun terdiam sambil mengalihkan pertanyaan kalau besok akan ada arisan di tempat Sekar, yang membuat suasana pun kembali cair. Di saat hendak pulang, tanpa sengaja Sekar bertemu dengan sekretaris Ivan yang bernama Natasha. Ketika ia bertanya mau ngapain ke sini dan bukannya sekarang masih jam kerja, Natasha pun menjawab biasa masalah wanita, dan ia menambahkan kalau Pak Ivan sekarang baik karena memperbolehkan ia pulang jam 4. Yang membuat ia pun banyak waktu untuk melakukan kegiatan lain. Di saat Sekar bertanya lagi, sekarang kerjanya bukannya sering lembur sampai malam, Natasha pun menjawab tidak. Akhir-akhir ini pun Pak Ivan pun pulang tepat waktu, yaitu jam 4. Yang membuat Sekar mulai tambah curiga. Ketika menunggu sopir menjemputnya, Sekar pun dihampiri oleh Safina sambil bertanya, kamu kenapa? Sekar pun menjelaskan kalau ia barusan ketemu sama sekretaris Ivan, dan ia berkata kalau Ivan selalu pulang jam 4 sore. Padahal enggak. Safina pun mengusulkan kalau emang curiga mending diajak ngobrol saja, yang membuat Sekar pun ingin menghampiri Ivan. Beberapa saat setelah menunggu di parkiran tempat Ivan kerja,
terlihat Ivan berbicara dengan seseorang sambil pergi dengan mobilnya, yang membuat Sekar pun mengikutinya. Tidak lama kemudian, Ivan masuk ke sebuah toko dan keluar sambil membawa sebuah box dan pergi lagi. Sedangkan Sekar terus membuntuti Ivan dengan pikiran curiga. Namun ketika ia melihat Ivan membawa box itu untuk Dennis, anaknya, yang membuat ia pun mulai lega. Dan ketika ia meminta maaf kepada Ivan karena ia berpikir Ivan tadi mau selingkuh, Ivan pun membalas kalau tadinya ia memang mau selingkuh tapi nggak jadi karena udah ketahuan, yang membuat suasana itu pun kembali cair. Senang. Esoknya ibunya Ivan datang ke rumah untuk menghadiri arisan. Beberapa saat kemudian, beberapa teman dan adiknya Ivan beserta suaminya pun datang sambil membawa sepiring camilan. Ketika Sekar hendak tegur sapa dengan Rama, yaitu suaminya Masya, gelas yang dipegang Sekar pun mengenai baju Rama, yang membuat Ivan menyuruh memakai bajunya dulu. Ketika Ivan sibuk main dengan temannya, Sekar pun mengambil kesempatan itu untuk mengambil HP Ivan, tapi malah dilihat oleh Masya, adiknya Ivan. Dan ketika mau memeriksa isinya, Marsha pun datang sambil bertanya lalu mengecek HP Ivan. Sekar pun beralasan hanya untuk melihat beberapa foto. Dan ketika ia mau mengecek lagi, Marsha pun kembali sambil menasehati, mending jangan. Yang bukan buat lo, ya bukan buat lo. Yang membuat Sekar terdiam. Esoknya diperlihatkan Sekar yang lagi menjawab beberapa pertanyaan untuk naik jabatan. Dan malamnya Sekar dan Ivan pun menghadiri undangan yang dikasih pasiennya kemarin, di mana Sekar nampak bahagia karena saat Ivan memakai sepatu pemberiannya dulu. Tidak lama berjalan, ia pun dihampiri oleh Mbak Erika, dan beliau pun berkata kepada Ivan untuk jangan pulang dulu, karena banyak tamu undangan yang mau ia kenalkan kepada Ivan. Dan membuat Ivan berkata untuk mencari minuman dulu. Ketika Sekar hendak mencari Ivan, tanpa sengaja ia melihat Jenny yang kembali dapat kekerasan dari pasangannya. Namun ketika hendak membantu agar melaporkan ke polisi, Jenny pun kembali menolak sambil berkata tidak usah. Dan di tempat lain, Ibu Erika memperkenalkan Ivan kepada suaminya dan beberapa kerabatnya. Ia menambahkan kalau Ivan yang mempunyai tempat gym yang biasa ia dan Bella kunjungi. Dan juga Ivan merupakan suami dokter Sekar yang membuat suaminya mulai respek padanya. Sedangkan di tempat lain, Sekar masih mencari Ivan yang belum dia temukan. Ketika ia memasuki sebuah ruangan, ia mendengar suara laki-laki dan wanita lagi bermesraan. Dan ketika ia mendekat, betapa terkejutnya ia di mana sepatu yang dipakai Ivan ternyata ada di belakang tirai tersebut. Di saat ia membuka, bukannya kaget, namun ia malu karena yang berada di sana adalah temannya Sofia. Sedangkan di tempat lain, Ivan melakukan segala cara untuk mengambil hati ayahnya Bella. Termasuk ia memuji rancangan Bella yang begitu menarik. Yang membuat ketika mau pulang, ayahnya Bella menyuruh Ivan ke kantornya besok untuk memperlihatkan proposalnya kepada ayahnya Bella. Ketika sampainya di rumah, Ivan pun langsung memeriksa proposal yang akan ia presentasikan ke ayahnya Bella nantinya. Esok siangnya, ketika makan, Sekar dikabari Ivan kalau ia berhasil mendapatkan investor untuk
rancangan aplikasinya, yang membuat Sekar dan Sofia turut ikut bahagia. Setelah itu, Sekar memberi Jenny nomor psikolog agar nanti ia mau datang ke sana. Sekar menambahkan, ia menyuruh Jenny ke sana bukan ia berpikir Jenny gila, tapi ia berpikir Jenny butuh teman buat curhat. Dan juga Sekar menambahkan kalau Jenny saat ini takut hamil. Yang membuat Jenny bertanya, mengapa dokter peduli dan melakukan sejauh ini untuk aku? Saat Sekar menjawab kalau ia pernah muda. Namun ketika melihat foto keluarganya, ia pun memujinya tentang keharmonisan keluarga dokter Sekar tersebut. Beberapa saat ketika berjalan mau pulang, tidak sengaja ia melihat Ivan dengan wanita lain. Jenny pun memfotonya sambil bertanya, benar ini suami dokter? Ketika Sekar melihat, alangkah terkejutnya, sembari tidak percaya dengan suaminya. Tidak lama kemudian ketika foto kedua sampai, dan saat melihatnya, Sekar pun menjadi lepas kendali. Sampai seketika ia membawa mobil, ia malah menabrak trotoar. Sedangkan di tempat lain, Ivan memberitahu ibunya kalau aplikasi yang mau ia ciptakan sudah bisa dikembangkan, sebab ia telah mendapatkan investor. Tidak lupa, ia meminta kepada ibunya untuk membantunya untuk mempersiapkan semua hal agar di saat pembukaan nanti semuanya bisa berjalan lancar. Ibunya mengiyakannya sembari dengan wajah sangat bahagia. Malamnya Marsha ditelepon ibunya agar mau menemaninya untuk membeli semua perlengkapan untuk acara pembukaan aplikasi Ivan besok. Karena kalau minta tolong sama Sekar, kan dia sibuk. Ibunya menambahkan sesama keluarga harusnya saling membantu. Yang membuat Marsha terpaksa mengiyakan untuk menemani ibunya nanti. Sedangkan Ivan menghampiri Sekar yang sedang berendam. Tidak lupa, ia sambil membawa kado beserta sebotol anggur yang bertujuan untuk merayakan atas berhasilnya Ivan untuk mendapatkan investor. Namun karena belum mempunyai banyak bukti, Sekar pun mengikuti semua kemauan Ivan walaupun tanpa ada rasa bahagia. Setelah itu Sekar mengabari Jenny agar mau bertemu besok, soalnya ada yang mau ia sampaikan. Paginya setelah Ivan dan Dennis bersiap mau pergi sepedaan, Sekar pun meminta untuk memakai mobil Ivan karena mobilnya habis menabrak trotoar. Ivan pun mengiyakan sambil pergi. Sedangkan Sekar mulai mencari bukti atas perselingkuhan Ivan sama wanita lain. Namun sudah capek mencari ke semua tempat, ia pun tidak bisa menemukan bukti tersebut. Alhasil ketika bertemu Jenny, Sekar pun meminta bantuannya untuk mencari seseorang agar bisa membuntuti Ivan, agar ia bisa tahu siapa wanita yang lagi dekat dengannya. Jenny pun menjelaskan, tidak perlu mengikuti seseorang kemana ia pergi agar bisa tahu dengan siapa ia dekat. Jenny pun menambahkan, dokter cukup menyalin email di HP-nya. Nanti lewat email, kita bisa lihat apa saja yang ada di dalam email tersebut. Karena saya mempunyai teman yang bisa melacak isi dalam HP-nya hanya dengan lewat email. Yang membuat Sekar mengiyakannya. Malamnya setelah dapat email dari Sekar, Jenny pun meminta bantuan kepada kekasihnya
untuk melihat apa saja yang ada dalam email tersebut. Siangnya, ketika mau masuk ke tempat acara pembukaan aplikasi Ivan, Sekar pun dapat pesan hasil dari email Ivan kemarin. Alangkah terkejutnya dia melihat foto yang ternyata hanya dia yang tidak tahu tentang perselingkuhan suaminya. Ia pun membayangkan di saat ia masuk nanti, ia memecahkan botol sambil membawa ke arah Ivan, lalu menusuknya sampai membuat Ivan sekarat. Halo. Apa kabar? Muter lagi. Namun karena tidak tahan dengan perlakuan Ivan dan sahabatnya yang telah menutupi perselingkuhan Ivan darinya, ketika ia dipanggil Ivan, ia pun menghampirinya sekaligus menciumnya di depan selingkuhannya. Yang membuat selingkuhannya tidak bisa menerima dan langsung pingsan. Ivan pun menghampiri dan menggendongnya ke dalam. Setelah diperiksa, Sekar pun mengatakan kalau Bella hanya kecapean. Dan ketika Sofia datang, Sekar pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Dan setelah sampai di rumah, ia pun meluapkan semua emosinya sambil menangis ke semua benda yang ada di depannya. Karena dia sampai tidak percaya teman, suami, sekaligus sahabat dekatnya tega membohonginya, sampai membuatnya frustasi. Sedangkan Ivan menenangkan Bella yang habis marah karena melihat Ivan mencium istrinya. Dan ketika Ivan memeluknya, dan terjadilah. Cerita dimulai memperlihatkan awal mula Ivan bertemu dengan Bella. Mulai dari tempat gym, kafe, sampai hotel. Lebar. Agak lebar. Oke. Pelan-pelan. Yes. Thank you. Siangnya, Sekar dapat info dari Sofia kalau Bella hamil. Ketika ia tanya udah berapa lama, Felix memotong pembicaraan mereka dengan bertanya dia siapa, dengan seakan-akan dia tidak tahu. Yang membuat Sekar marah sambil mengatakan kalau ia sudah tahu semuanya, sambil pergi. Seketika itu, Sofia mengejarnya dengan hendak menjelaskan kalau ia tidak mau ikut campur dengan urusan rumah tangga mereka, karena mereka berdua adalah sahabat dia. Ketika hendak pulang, perawat memberi selamat kepada Sekar karena telah berhasil untuk mendapatkan jabatan sebagai direktur. Saat bertemu Ivan, Sekar menjelaskan kalau ia telah berhasil untuk mendapatkan jabatan direktur, yang gajinya juga naik 3 kali lipat, dan ia ingin Ivan memutus kerjasama dengan Pak Rizal alias ayahnya Bella biar ia yang investasi di kantor Ivan. Hanya ide aja sih. Yang membuat Ivan terdiam. Di kamar saat Ivan mau membuka alat pengaman,
Sekar pun mencegah untuk mengatakan tidak usah. Dan terjadilah. Namun belum lama melakukannya, Sekar membayangkan kalau posisi sekarang adalah Ivan yang sedang berduaan dengan Bella, yang membuat ia menghentikan aktivitas Ivan sambil berkata maaf. Setelah itu, ia bertanya kepada Ivan, apakah ada wanita lain yang saat ini kamu cintai selain aku? Kalau kamu berkata jujur, mungkin kita bisa bicarakan baik-baik. Namun Ivan mengatakan tidak ada. Karena bagi saya, tidak mungkin mendapatkan wanita yang lebih baik dari kamu. Yang membuat Sekar kecewa dan langsung tidur. Paginya, ketika mau masuk ke kantor, ia malah melihat Bella yang datang ke rumah sakit tempat ia bekerja. Di dalam ruangan, Sofia bertanya apakah Ivan sudah tahu tentang kehamilannya. Bella pun mengatakan kalau cuma dia dan dokter yang tahu. Kalau ia juga menjelaskan kalau ia belum tentu mempertahankan bayi ini, mungkin juga akan mengaborsinya. Siangnya, Bella mengajak Ivan untuk bicara berdua. Namun belum sempat ia memperlihatkan surat tes kehamilannya, Ivan langsung bicara dengan mengatakan kalau untuk saat ini kita tidak usah bertemu dulu. Karena ia sadar kalau saat ini Sekar telah mulai curiga dengan hubungan mereka. Bella pun membalas oke, tidak apa-apa. Kalau kita jarang ketemu, dengan begitu, aku juga bisa bertemu dengan laki-laki lain. Yang membuat Ivan terdiam. Sedangkan di tempat lain, Sekar lagi menemani mamanya Ivan untuk berbelanja. Di saat Sekar memberitahu mertuanya kalau Ivan selingkuh, bukannya kaget, mertuanya malah mengatakan kalau ia udah tahu, malahan dari 2 tahun yang lalu. Ia juga menambahkan, jangan sepenuhnya menyalahkan Ivan, itu juga kesalahanmu, yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, sampai tidak ada waktu untuk Ivan. Yang membuat Bella tidak bisa berkata apa-apa. Sampainya di rumah, ketika berbincang dengan Dennis pun meminta untuk dibelikan sesuatu. Namun ia menolak permintaan Dennis karena sepatu yang dia inginkan terlalu mahal. Yang membuat Dennis ngambek tidak mau berbicara dengan Sekar. Beberapa hari kemudian, Sekar malah melihat Dennis memakai sepatu pemberian Bella yang tidak mau ia belikan kemarin. Ketika Sekar bertanya, kenapa Bella bisa tahu sepatu yang kamu mau? Apakah kamu meminta kepada Bella? Yang membuat Dennis berlari sambil pergi ke rumah Marsha yang bertetanggaan dengannya. Ketika Sekar mau menghentikan Dennis, Marsha pun langsung menghentikannya dan sambil memintanya untuk bersemedi agar suasana hatinya kembali membaik. Ketika di kamar, Sekar meminta kepada Ivan sembari mengancamnya untuk mengembalikan sepatu Dennis itu kepada Bella, atau ia yang akan mengembalikannya sekaligus bertemu dengan orang tuanya dalam sesaat. Yang membuat Ivan kaget. Beberapa hari kemudian, Sekar diberitahu oleh Sofia kalau hari ini Bella akan mengaborsi kandungannya. Yang membuat Sekar langsung menelpon Ivan sambil memintanya untuk makan di rumah hari ini. Ia juga menambahkan setelah pulang kerja langsung pulang saja. Tidak lama Sekar sampai di rumahnya, Ivan datang sambil berkata makanan cukup untuk kita saja karena Dennis saat ini sedang berada di rumah mamanya. Yang membuat Sekar sedih sambil mengeluarkan air mata. Setelah itu Sekar bertanya kepada Ivan apakah ia telah mengembalikan sepatu Dennis yang kemarin. Namun Ivan menjawab dengan santainya
kalau ia belum bisa mengembalikan sepatu itu. Yang membuat Sekar meminta Sofia untuk mengabari Ivan tentang Bella yang akan melakukan aborsi. Tidak lama kemudian, setelah melihat pesan dari Sofia, Ivan pun meminta izin kepada Sekar untuk mengecek barangnya yang ketinggalan di kantor, yang membuat Sekar habis kesabaran dan berniat menelpon mamanya. Ketika Sekar mengabari mertuanya kalau Ivan lebih memilih Bella daripada dia, sontak saja mertuanya langsung kaget dibuatnya. Sedangkan Ivan datang di waktu yang tepat pada saat Bella mau diaborsi. Ivan meminta menambahkan untuk kesalahannya kalau ia lebih memilih Bella daripada dan ia memohon agar Bella tidak mengaborsi bayinya. Di tempat lain, Rama, Dennis, dan Marsha bergegas untuk membawa mamanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, mereka dibantu beberapa perawat untuk membawa ibunya ke ruang UGD. Di saat Marsha menemani ibunya ke dalam, Dennis pun menghubungi ibunya sambil berkata kalau Eyang masuk rumah sakit saat ini akibat karena serangan jantung. Sekar pun mengiyakan dan akan pergi ke sana. Di saat dokter meminta untuk Ivan tunggu di luar, Bella pun meminta waktu kepada dokter untuk berbicara sebentar dengan Ivan. Bella pun mengatakan kalau ia tidak mau menjadi perempuan yang dikawinin karena dia hamil. Ia juga menambahkan kalau ia juga tidak mau cuma sendiri membesarkan anak ini. Orang yang harus dikawinin cuman karena hamil akan mau jadi single parent. No way. Di saat Sekar melewati lorong rumah sakit, ia kembali teringat pada saat di mana ia membawa ibunya ke ruang UGD pada waktu kecil dulu. Saat bertemu Dennis, Sekar bercerita kalau ibunya juga dulu dirawat di sini. Namun ia harus meninggal di sini dan di sini juga tempat terakhir ia melihat ayahnya dulu. Ibunya Mama meninggal di rumah sakit ini. Ini tempat terakhir kalinya Mama lihat bapaknya Mama. Yang membuat seketika itu Dennis meminta maaf kepada ibunya. Sorry, Mom. Ketika mau menghampiri mertuanya di dalam, Sekar kembali teringat pada saat di mana ia ditinggalkan ayahnya dahulu. Bapak pergi dulu. Nanti si Ija yang jaga kamu di sini. Di saat Ivan menenangkan Bella karena tidak jadi aborsi, Sofia datang ke sana sambil mengasih tahu kalau ibunya Ivan masuk rumah sakit. Di dalam perjalanan, Ivan mengatakan kalau ia bukan pembisnis yang selalu orang bicarakan. Di saat Sofia nanya Sekar gimana, cuma dia yang bisa nerima aku. Gua nggak Padahal tahu aku gue selalu ini menyakiti dia seperti ini. bisnismen Aku ya. nggak tahu Tapi masuk aku harus rumah berusaha sakit sama dan siapa gua lagi. bantu. Ucap Ivan dengan Gua wajah nggak pasrah. tahu gua harus Di dalam ruangan, ibunya menyatukan tangan Ivan dan Sekar dengan memberi isyarat kalau ia dan Ivan tidak boleh berpisah. Esoknya Bella bertanya kepada Ivan, mau alasan apa lagi? Semuanya butuh proses. Perceraian tidak segampang itu. Paling tidak kamu harus sabar sampai ibu sembuh dan keluar dari rumah sakit. Ucap Ivan dengan wajah memohon. Namun Bella tidak percaya kalau ibunya sakit dan ia ingin menjenguknya. Di rumah sakit setelah memasuki ruangan, ibunya memanggil Sekar. Namun Ivan mengatakan kalau ia datang bersama Bella. Ivan, Mam. Ada Bella juga. Ivan pun menjelaskan kalau Bella ingin
membesuk ibu karena dia dengar Mami masuk rumah sakit kemarin. Ibunya meminta tolong kepada Ivan untuk mengambil kacamatanya di rumah dan tolong bilang sama Bella panggil tante bukan ibu. Tolong ambilin kacamata Mami dan bilang sama dia panggil tante, bukan Mami. Sekalian buah-buahannya juga dibawa pulang untuk dikasih sapam, yang membuat Bella marah dan pergi dari sana. Di kantor, saat Ivan tidak mau tanda tangan untuk semua barang yang telah diantarkan, pengantarnya pun berkata, tidak masalah kalau Bapak tidak mau tanda tangan. Kami tetap shift balik dan pengiriman akan dilakukan 2 kali. Ini barang semua sesuai pesanan dan pengiriman 2 kali dalam 24 jam. Jika lebih, Bapak harus bayar lagi. Sedangkan Sekar pergi ke tempat pengacaranya untuk mengurus surat cerai. Ketika pengacaranya bertanya alasan mengapa Sekar mau bercerai dengan Ivan, Sekar pun mengatakan kalau pacar Ivan hamil, yang membuat pengacaranya menyuruh Sekar untuk mencari tahu tentang kehamilannya, agar nanti bisa jadi materi acuan di pengadilan. Yang membuat Sekar langsung menelpon suster yang ada di rumah sakit. Ia meminta suster untuk mencari tahu alamat pasien atas nama Bella Rianto. Tak lama susternya mengirim alamat Bella. Seketika itu membuat Sekar terkejut karena alamat yang diberikan suster tadi merupakan alamat apartemen yang mau ia beli bersama Ivan nanti. Saat bertemu Jenny, ia mengasih kunci sambil mengatakan kalau ia butuh bantuan Jenny sekali lagi. Ketika Sekar pergi, Jenny bertanya, apakah dokter yakin? Sekar pun hanya membalas, saya hanya bertahan saja Jen, walaupun saya juga mencari alasan saya bertahan saat ini juga karena apa. Setelah itu, Jenny pergi ke rumah Bella dengan membawa kue sambil mencari tahu tentang Bella. Kopi, saat ditawari minuman, kopi, teh atau alkohol, Jenny pun menjawab kalau ia tidak minum alkohol. Soalnya, ia lagi mengandung dan udah berjalan 3 bulan. Bella pun membalas aku juga. Tak lama, Bella pun curhat tentang orang yang dia sayangi. Kalau ia belum pernah sedalam ini suka sama seseorang. Terus apa yang lu suka dari dia? Ucap Jenny. Bella pun mengatakan cara dia handle gua. Dia tahu selalu mesti ngapain dan kapan harus ngapain. Sampai sekarang. Bella pun mengatakan kalau ia hanya mau dia. Gue cuma mau dia. Di ruang makan, Bella dan Ivan dinasehati sama maminya. Maminya mengatakan kalau ada masalah selesaikan sama-sama. Kalau mami ikutan ego mami, entah jadi apa keluarga kita. Maminya juga menambahkan, yang kuat mengalah dan yang khilaf tolong maafkan. Yang membuat Sekar kecewa dan pergi dari sana. Sesampainya di kamar, Sekar langsung mencari berkas dokumen yang akan ia serahkan di pengadilan nanti. Karena nggak ketemu, Sekar pun memutuskan untuk ketemu Rama. Hai. Masuk. Ia pun meminta Rama untuk mengumpulkan dokumen penting. Karena ia butuh semua itu untuk mengurus surat cerai. Esoknya, Rama mengabarkan kalau ia sudah mendapatkan apa yang Sekar minta. Dan ia meminta untuk ketemu di hotel. Setelah itu, Rama menghampiri Ivan sambil membawa list kemarin. Ia juga menjelaskan kalau kita cuma menanggung setengah. Yang membuat Ivan berterima kasih karena telah membantunya. Ivan pun mengatakan kalau ia tidak bisa memilih salah satunya. Dan ia bertanya apa salah kalau ia memilih keduanya. Malamnya di saat Rama mau pergi, ia ditanya oleh Masya mau pergi kemana. Rama pun menjawab kalau ia mau bertemu temannya yang baru datang ke Jakarta. Seketika itu, Marsha memasang GPS di HP Rama
karena curiga. Ketika Rama berjalan, Marsha pun mengikutinya. Tak lama setelah bertemu di suatu kafe, Rama mengajak Sekar untuk pergi ke kamar agar lebih enak untuk berbicara. Saat Rama dan Sekar berjalan ke kamar, Marsha pun mengikutinya dari belakang. Dan episode 4 pun berakhir.